Dalam ketidakpastian dunia, muncul satu nama yang bercita-cita untuk meraih Nobel Perdamaian Dunia. Tetapi, di balik cita-cita mulia itu, Donald Trump justru mengeluarkan berbagai kebijakan kontroversial, mulai dari sanksi dagang, pembatasan imigran, penguasaan wilayah, hingga mengancam rezim pada suatu negara yang berdaulat. Semua ini dilakukan atas nama American Great Again. We'll make America great again. Dan untuk memahami sosok Donald Trump, kita mesti mundur jauh ke belakang. Donald John Trump lahir di Queens, New York pada 14 Juni 1946 dari keluarga pengembang properti. Sejak muda, ia dibentuk dalam budaya bisnis keras, kompetisi, ekspansi, dan citra publik. Setelah lulus dari Wharton School dengan gelar ekonomi, Trump masuk ke bisnis keluarga dan perlahan menggeser fokus dari perumahan kelas menengah ke proyek-proyek prestisius di Manhattan. Namanya tumbuh seiring gedung, hotel, dan merek yang ia bangun. Namun di balik ekspansi itu, karir bisnis Trump tidak selalu stabil. Beberapa usahanya mengalami kegagalan dan restrukturisasi utang. Meski begitu, ia bertahan bukan hanya lewat aset, tetapi lewat kemampuan membangun narasi tentang kesuksesan. Motivasi kesuksesan yang disampaikannya inilah berbagai saluran televisi kemudian memperkuat citra tersebut, terutama dalam acara The Apprentice yang menjadikannya figur nasional. Ketika Trump memasuki politik pada 2015, ia datang sebagai orang luar dari sistem. Ia mengkritik elit politik, perjanjian perdagangan, dan kebijakan luar negeri Amerika yang dinilainya merugikan kepentingan nasional. Dengan slogan Make America Great Again, Trump tidak hanya menawarkan kebijakan, tetapi juga arah baru, lebih konfrontatif, lebih nasionalistik, dan lebih transaksional. Kemenangannya pada pemilu 2016 mengejutkan banyak pihak, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di panggung global. Bagi sekutu Amerika, kepresidenan Trump menandai ketidakpastian. Bagi rival strategis seperti China, Iran, dan Rusia, ini membuka fase baru hubungan internasional yang lebih keras dan tidak terduga. Di mana selama masa jabatannya, Trump mendorong kebijakan luar negeri yang menekankan kekuatan ekonomi dan tekanan langsung, perang dagang dengan China, penarikan dari kesepakatan internasional, serta pendekatan keras terhadap Iran, mengubah dinamika geopolitik Timur Tengah. Ia menantang tatanan lama yang dibangun pasca Perang Dunia Kedua dan menggantinya dengan prinsip America First. Dari semua kehebatan itu, di dalam negeri, kepemimpinannya justru memicu polarisasi tajam. Trump menjadi presiden pertama yang 2 kali dimaksulkan oleh parlemen, meski tetap bertahan di kursi kekuasaan hingga akhir masa jabatan. Pendukungnya melihatnya sebagai simbol perlawanan terhadap elit global, sementara penentangnya menilai ia melemahkan institusi demokrasi. Dari semua kehebatannya itu, ketidakstabilan internal justru memicu gelombang protes, mulai dari demonstrasi pendudukan imigran, PHK massal, dan banyaknya hutang luar negeri yang melemahkan ekonomi Amerika. Kini, di balik semua kekacauan yang diciptakannya, dunia hanya menahan dada sambil menunggu satu momen secepatnya Trump digeser atau digantikan.